Saya Mulyati Priantini dari Pasti Lingganegara, dari Purbalingga, Banjarnegara, Karisidenan, Banyumas, plat R. Ya, jadi saya itu dulu di komunitas Warung Duafa Purwokerto, itu saya ditunjukin oleh teman. Jadi Mak, ini loh ada pengobatan akhir zaman kayak gitu. Kebetulan saya itu kan backgroundnya paramedis nggih. Jadi waktu itu apa itu PAZ ya gitu, pengobatan akhir zaman Mak kayak gitu kan. Terus pokoknya ini inspirasi Quran kalau nggak salah, pokoknya kayak gitulah. Akhirnya saya browsing ke webnya PAS Indonesia ya. Di sana disebutkan bahwa ini adalah pengobatnya yang ditemukan oleh Ustadz Haris Mujahid. Beliau itu adalah seorang insinyur pesawat terbang, gitu ya. Insinyur pesawat terbang, saya pikirannya langsung ke Pak Habibie. Ini pasti otaknya nggak main-main nih, gitu kan. Apalagi beliau di situ profilnya dapat beasiswa, kemudian bekerja di Belanda kalau nggak salah ya. Siap, gitu. Kemudian di situ disebutkan ada 50, beliau menguasai 50 jurus terapi, meriset sudah hampir sekitar 15 tahun kayak gitu. Kemudian yang utama adalah ini seorang muslim, inspirasi dari Quran kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya saya pengen ikut pelatihan. Qadarullah waktu itu saya mau ikut di mana pengen ikut, belum sampai di Bandung belum, di Semarang belum. Di Purwokerto tahun 2000 apa ya kalau nggak salah itu di bulan Oktober atau November tahun 2000, saya belum juga gitu kan. Terus akhirnya qadarullah itu suami pas di luar kota itu tidak bisa kencing. Tidak bisa kencing. Waktu itu saya di Jogja, suami di Semarang gitu ya. Terus jadi akhirnya saya ke Semarang, suami saya ini kan ke rumah sakit, waktu itu Covid lagi rame-ramenya itu waktu itu. Siap, gitu. siap. Ya, terus akhirnya saya mampirkanlah ke rumah sakit, kateter. Saya bilang di rumah sakit situ, saya mau ini dibawa pulang aja gitu ya, sampai yang penting di kateternya dipertahankan sampai rumah gitu. Jadi akhirnya saya bawa pulang ke Purwokerto. Kemudian paginya itu kebetulan waktu itu saya ingat banget mau tahun baru Mas, 29 Desember. Akhirnya saya pikirannya ini kalau nggak prostat, kalau daerah kencing itu kan batu gitu ya. Saya jadi akhirnya periksakan USG dan ternyata di situ ada prostat membesar. Prostat membesar, kemudian dari dokter pilihannya minum obat selama 4 bulan berturut-turut atau operasi. Waktu itu sih masih belum ada option untuk operasi kayak gitu, 4 bulan, tapi kalau misalkan tidak mengecil baru operasi kayak gitu. Nah, kebetulan saya dari 2005 saya dan keluarga itu sudah tidak minum obat, Mas. Jadi kami sudah ibaratnya ke ini misalkan ada keluhan ya udah minum Habatus Sauda kami andalannya. Herbal gitu. Iya, betul. Tapi andalan saya selalu sedia Habatus Sauda kayak gitu. Karena di Habatus Sauda dari hadisnya itu kan mengobati segala penyakit kecuali tua dan kematian gitu. Itu jadi waktu itu waduh minum obat 4 bulan bagaimana efek ke organ lain kayak gitu ya. Jadi akhirnya saya nyari, kebetulan saya sudah mengenal PAS, jadi akhirnya saya mencari di area Purbalingga. Kebetulan waktu itu Pak Wasono Budi, beliau tidak bisa, akhirnya saya ke Purwokerto dengan Pak Wasis. Di Pak Wasis, di terapi, alhamdulillah. Waktu itu masih pakai kateter, Mas. Masih pakai kateter. Datang masih pakai kateter. Masih pakai kateter, masih pakai kateter. Waktu itu jadi sudah hampir 1 minggu kan ya, 1 minggu di kateter. Kemudian baru kita mencari itu alternatif Pak Wasis. Sebelumnya di kateter karena 1 minggu agak panas, jadi suami saya ganti dulu gitu loh ya. Saya lepas barangkali dari kateternya, takutnya infeksi gitu nggih. Jadi akhirnya dilepas, saya cobakan bisa kencing apa enggak kayak gitu. Ternyata hanya bisa 1 kali, setelah itu macet lagi. Jadi akhirnya pasang lagi kan. Nah, baru 2 hari ke Pak Wasis. Di sana di terapi, dari Pak Wasisnya itu sudah bilang, Ibu tapi biasanya kalau di terapi masih pakai ini nanti macet loh kayak gitu ya. Iya, gitu kan. Oh gitu ya Tat, iya itu. Ya sudahlah nggak apa-apa, dicoba dulu gitu. Kebetulan suami saya juga punya GERD. Di situ langsung kondangan, Pak suka sesek ya? Iya.
ini tulang rusuknya masuk kayak gitu kan. Udah. Terus akhirnya pulang ngerjain PR, beneran macet Mas. Kalau mau kencing, kalau padahal di kateter, tapi kalau itu sakit. Setelah itu kayak keluar ada gumpalan darah gitu loh, di kencingnya itu merah kayak gitu. Jadi akhirnya setelah itulah singkat cerita baru 2 hari suami saya sama Pak Wasis saya konsultasi lagi kan. Tat ini kok kayak keluar darah ya kayak gini. Ibu berani dilepas apa enggak gitu ya. Terus kalau saya sih berani aja Tat. Suami saya yang belum berani karena beliau trauma. Itu kan sudah dilepas kok dipasang lagi kan mungkin rasanya seperti itu dipasang kateter ya. Saya kurang tahu rasanya gitu tapi jelas nggak nyaman banget kalau dipasang kateter. Ketika dipasang kateter loh Mas, panjang segini loh ya, masuk segitu masuk ke kelamin itu. Terus akhirnya yaudah Pak kita coba aja gitu kan, kita coba, saya bujuk akhirnya kan, coba dilepas, terus paginya nyenengan ngerjakan PR, waktu itu suruh hentak kaki lah ya, hentak kaki. Kemudian kalau ini langsung kita terapi, jam 8-nya kita terapi gitu, jadi 6:30 saya lepas, terus beliau sudah bisa kencing, terus ngerjain terapi, terus kalau ketika mau berangkat, kencing lagi, Tat. Alhamdulillah, terus sana terus diterapi, alhamdulillah di sana juga kencing beberapa kali, dan alhamdulillah lancar sampai sekarang, alhamdulillah. Dan GERD-nya, alhamdulillah juga ikut-ikutan selesai. Padahal yang ditujuan itu bukan GERD-nya ya? Iya, prostatnya, Masya Allah. Langsung. Memang pas itu borongan ya? Iya borongan sih, bener. Nggak dijual terpisah. Baik, itu berarti keluhannya si Bapak udah berapa lama itu Bu? Oh, berarti belum lama ya? Sebetulnya beliau itu sering sering banget kencing kan. Kalau kemana-mana itu beliau nggak bisa nahan kencing. Ketika nahan kencing sedikit, nanti berikutnya jadi akhirnya sakit kencingnya. Oh malah gitu. Lebih ke apa ya, besar kah? Enggak. Oh, enggak. Keluarnya sedikit, maksud keluarnya biasa. Saya sampai coba ditahan gitu kan. Wong saben-saben misalkan naik kemana gitulah ya. Pasti misalkan keluar kota, turun di rest area, turun kamar mandi. Nanti udah makan apa gitu, mau berangkat naik kamar mandi lagi. Kayak gitu loh. Okay. Gitu loh. Saya sampai apa keluar Pak kayak gitu kan, sampai seperti itu saya loh. Ya kenapa tuh gitu. Oke, sangat inspiratif sekali nih kisahnya. Lalu dari Ibu sendiri punya keluhan nggak? Saya alhamdulillah nggak sih. Dulu saya itu sering masuk angin Tat. Kalau misalkan saya mau head. Oh ya. Kalau nggak satu periode head itu bukan hanya mau head. Satu periode itu saya harus apa ya? Satu periode itu ada 1 atau 2 hari yang kayak orang masuk angin, kayak orang nyidam malah. Malah bersama orang, saya kan anak saya baru 1 ya. Dikira tambah lagi kepriwet tambah, wong aku lagi head kok gitu kan. Gitu. Iya. Ya waktu itu terus dari suami terapi itu terus ada pelatihan di Semarang, Tan. Siap. Iya, tak Februari 2021. Akhirnya saya ikut di Semarang. Gitu. Di sana ikut pelatihan ya 2021 ya. Nggih, 2021 saya akhirnya ikut PAZ itu. Di Semarang? Iya, Semarang. Jadi insert apa yang berarti dulu masih Ustadz Haris kan? Belum, beliau udah kan 2020 Ustadz Haris meninggal kan Juli. Ibu baru ikut yang kemarin kan 2020. Februari 21. Oh, 21. Februari 21. Saya belum pernah berjumpa dengan beliau. Tapi udah ngeliat videonya berarti. Masya Allah. Dan saya selalu nih itu kalau menyebut beliau itu selalu Masya Allah. Biasa. Ya sebenarnya mau tanya sih apa ya? Insert apa yang Ibu dapatkan ketika melihat sosok beliau Ustadz Haris itu apa? Saya belum pernah ketemu beliau. Itu kan saya gini tuh kalau saya orangnya cengeng. Bentar. Melihat semangat beliau dari video-video yang saya tonton gitu nggih.
luar biasa bagaimana beliau itu tidak memikirkan diri sendiri gitu ya, tapi bagaimana menjayakan umat Islam, memberdayakan umat Islam apapun caranya gitu ya. Selama ini saya sendiri seolah-olah saya terlenakan dengan urusan diri saya sendiri, di keluarga saya sendiri gitu ya. Tapi dari beliau ini saya terpacu untuk apa yang bisa saya lakukan, apa yang akan saya tinggalkan untuk anak cucu saya kayak gitu kan, sepertinya seperti itu. Apa yang bisa saya berikan untuk orang banyak kayak gitu. Dari dulu saya selalu ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu kan. Tapi dari beliau ini, Masya Allah ya ibaratnya kita baca Quran seolah-olah hanya sambil lalu aja, tapi beliau bisa melihat sesuatu yang lain dari ayat-ayat Quran itu, Masya Allah. Saya lihat apa ya, ini orang benar-benar cerdas yang tadi saya bilang. Saya bayangkan orang apa namanya ya, yang ahli pesawat terbang itu otaknya nggak bahen-bahen, kalau bahasa Banyumasan nggak bahen-bahen, nggak abal-abal gitu loh. Jadi benar-benar beliau itu wah Masya Allah. Dan ketika beliau meninggal, saya kan belum ini ya, saya belum kenal beliau lebih dekat, belum pernah lihat video-video beliau, hanya saya lihat di testimoni di YouTube-nya pas Al-Kasau gitu ya. Saya ke teman saya yang mengenalkan itu, saya hanya mengucapkan, ya Allah, beliau itu ternyata Allah cukupkan sampai di sini, maksudnya tugas beliau udah selesai di dunia gitu untuk menyampaikan ilmu beliau gitu. Jadi Allah panggil, sudah Allah cukupkan begitu. Ya, jadi benar-benar apa ya, kita selama ini saya kan paramedis ya Mas ya. Saya paramedis, di paramedis itu saya banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak terjawab. Contoh misalkan kasus kanker lah ya. Kalau yang anu kan benjolan payudara, kanker itu lah ya. Saya menyaksikan sendiri, jadi ini Mas, pasien awal saya itu kanker payudara. Kalau mungkin sudah didiagnosa itu. Waktu itu saya pasien itu teman suami saya. Teman suami saya, dia itu jualan herbal gitu ya. Jualan herbal, punya 2 teman. Ngobatin yang satu sembuh, sama-sama tumor payudara kalau nggak salah itu. Nah itu yang satu sembuh kok yang satu enggak. Akhirnya suami saya merekomendasikan untuk coba bawa ke rumah saya, istrinya sudah pelatihan nih kayak gitu kan. Masya Allah itu nun sewu kayaknya benjolannya ada segini lah Mas. Wah, Masya Allah. Udah gede lah ya, udah gede. Aduh, saya baru pelatihan udah anu dulu ini, Masya Allah. Tapi bismillah lah gitu. Kebetulan waktu itu habis basic, saya ikut skoliosis kan di Semarang. Terus ada benjolan, saya ikut. Di benjolan itu selama pelatihan saya, Masya Allah, beneran, ya gitu loh. Orang yang diterapi di depan itu sampai nangis. Ini nggak bain-bain. Waktu itu ada langsung saya beli sapu lidi itu loh. Saya beli sapu lidi, saya beli CR-nya gitu, saya pesan sama Pak Wasis itu. Dan qadarullah itu yang datang itu, kemudian saya terapi. Pasien itu waktu itu sudah di meja operasi. Oh, sudah dijadwalkan operasi lah ya, sudah masuk mau ruangan, terus sama kakaknya itu nggak boleh, suruh pulang aja, nggak usah dioperasi gitu, suruh pulang. Terus dibawa ke rumah saya, terus saya terapi, terus saya semangati lah nggih, bahwa ini yang menyembuhkan itu bukan Allah, Ibu, saya hanya wasilah saja, dan mudah-mudahan karena Allah. Saya hanya wasilah, ini saya punya ilmu namanya pas Al-Kasau, sekemampuan saya. Kalau misalkan nanti Ibu, dan ini butuh waktu Ibu, nggak hanya satu kali terus langsung sembuh gitu, butuh beberapa waktu. Jadi terus ya kita usaha bareng, ikhtiar bareng, doa bareng, kayak gitu. Alhamdulillah, kemudian setelah saya terapi gitu, satu kali saya raba Mas itunya ya, benjolannya, Insya Allah melunak. Oh, Masya Allah. Saya sampai merinding gitu, saya merinding sendiri ini. Saya cerita pun selalu merinding kalau masalah benjolan itu ya. Terus melunak, tapi memang kayak gitu bagian dalam dulu ya. Ya kan Indonesia terenya seperti es itu kan es ya, baru kemarin seperti es mencair. Bagian Ibu,
ini bagian luarnya udah keras Ibu, tapi bagian dalamnya iya nggak Bu? Iya nggak Bu? Saya sampai kayak gitu sama ibunya gitu. Tuh, terus alhamdulillah ya mengecil lah sampai kurang lebih sampai ada 1/4 bagian Mas. Mengecil 1/4 bagian tapi bagian luar dulu. Kemudian sudah terus jarak 1 minggu saya suruh kontrol, saya lihat lagi. Alhamdulillah semakin mengecil dan ibunya merasa lebih enak kayak gitu. Dan suami saya mendengar dari penuturan dari temennya itu, jadi dari temennya itu katanya sekarang dia lebih semangat. Kalau yang kemarin dia itu sudah ibaratnya sudah pasrah, sudah siap meninggal gitu, sudah siap meninggal sampai beliau punya anak 1. Jadi sampai semua hartanya itu sudah diatasnamakan anaknya semua gitu. Masya Allah. Jadi sekarang si ibu ini sudah siap lebih semangat katanya gitu. Jadi alhamdulillah saya ikut mendengarnya, ikut seneng ya. Tapi beliau kan orang Jepara, suaminya di Jepara. Jadi waktu itu beliau di Purwokerto, terus suaminya itu di Jepara. Jadi akhirnya karena ngikut suami mungkin beliau sudah sedikit sudah siap lah ya, lebih semangat. Jadi akhirnya beliau kembali ke Jepara dengan suami. Terus saya rekomendasikan pas trooper yang ada di Jepara. Oke. Ya, gitu, terus untuk progres terakhir sekarang gimana? Saya terakhir waktu itu saya tanya lagi belum sudah lama banget itu Mas, sekitar sudah 6 bulan yang lalu gitu. Ya semoga sudah. Amin, mudah-mudahan sih. Iya, amin. Baik. Sebetulnya penasaran nih. Boleh nanti dicat lagi. Siap. Oke, lalu untuk yang lainnya Bu, kasus menarik ada apa lagi Bu? Nah, kasus menarik saya selalu itu ya Mas ya, selalu. Ya itu kasus dari saya sendiri yang menerapi itu benjolan lagi Mas. Benjolan payudara dan dia divonis miom. Oh, miom. Iya, miom. Miom itu sampai perabaan dari luar itu memang saya raba itu sampai kalau ini tulang kemaluan itu sampai sini Mas. Tulang pubis kah? Iya, di atas pubis itu kemaluan itu di atasnya sampai terasa benjolannya. Kemudian juga dia ada payudara juga gitu. Saya terapi yang di payudara, pokoknya progresnya hampir 80% lah ya. Masya Allah. Terus yang di miomnya juga mengecil sampai hampir di bawah tulang kemaluan itu Mas. Gitu saat itu saya rangkul, ya Allah Mak, alhamdulillah kayak gitu. Saya sampai rangkul gitu, Masya Allah. Itu keluhannya udah berapa lama itu Bu sakitnya? Kayaknya sudah 3 tahunan karena beliau, masanya kayaknya cuma beliau itu kan orang single parent ya, jadi mungkin akhirnya nggak dirasa gitu. Oh iya. Karena nggak dirasa. Jadi tambah gede, dari non pas itu kan pokoknya nanti kalau headnya ibu berhenti kan usianya sudah hampir 50. Kalau ibu headnya berhenti nanti miom itu akan mengecil sendiri gitu. Gitu adanya. Saya bawa sapu Mas waktu itu kan ke rumahnya. Mak, ini bawa sapu kalau sesudah diterapi tak kira saya mau digebukin apa ya gitu. Nah kan sekarang tak kira bawa sapu mau saya digebuk apa gimana nih. Salah ini. Ternyata yang digebuk tembok. Baik, ada kisah lain lagi nggak Bu? Satu lagi terakhir. Iya, terakhir. Kebetulan saya itu kan waktu itu di Purwokerto kan ada 2 event ya Mas, di Aston sama di Java Heritage dalam waktu 6 bulan itu. Saya kebetulan saya ditunjuk untuk di ruang terapi dengan Ustadz Kirno. Di Aston juga, terus di Heritage juga iya gitu, di yang kedua itu. Kemudian ada supervisor perempuan Ahwat itu, ada 3 orang jadi supervisor. Setelah selesai event itu, kami berkumpul, kemudian kalau saya sendiri merasa mantep kalau saya nerapi 2 orang minimal, ya kan? Kalau sendiri saya merasa, aduh kayaknya kurang mantep gitu loh, ya gitu ya. Jadi akhirnya kami membentuk perkumpulan, ayo kita buat Kriya Sehat ya gitu. Alhamdulillah terbentuklah Kriya Sehat. Dari situ yang meninisiasi itu Bu Hani namanya, Umi Hani namanya. Itu ayo kita punya ilmu ini, kalau nggak dikembangkan kita dari supervisor sudah dapat. Dari bimbingannya kan lebih daripada basic. Dari jenengan di ruang terapi gitu kan. Ayo kita kembangkan, jangan sampai ilmu ini itu
hilang begitu saja yang sudah kita dapat kayak gitu. Akhirnya itu bareng-bareng kita saling menumbuhkan, saling menguatkan kayak gitu kan. Saling memotivasi gitu kan. Slogannya pasti kan gitu ya. Baik. Gitu. Jadi akhirnya kami membentuk Kriya Sehat bareng-bareng. Kebetulan saat ini masih baru buka seminggu sekali. Gitu nggih, di hari Sabtu. Masih di Nun Sewu di garasi, jadi kami lagi mencari lokasi lagi untuk yang lebih expert lah, lebih memadai gitu insya Allah. Nama rumah sehatnya? Namanya Biyunge. Lokasinya tepatnya di Tanjung. Biyunge itu kenapa Biyunge? Karena ibu. Wah, ibu itu kan Tanjung di Tanjung mana nih? Di Jalan Tanjung di Tanjung, lepatnya di Jalan Pahlawan Gang 4. Gitu. Di Gang 4 Kecamatan Purwokerto Selatan. Purwokerto Selatan. Siap, Jawa Tengah nih. Ya, Jawa Tengah. Ya. Baik, setelah itu nomor teleponnya sekalian. Oh iya, siap. Ini ada adminnya ya. Saya lihat harus ngepack dulu nih. Boleh lah. Nanti kalau misal teman-teman yang daerah Purbalingga, Purwokerto yang ingin berkunjung silakan ke Rumah Sehat Biyunge. Siap. Ya, khusus Ahwat dan anak-anak kami, Mas. Oh, siap. Khusus anak dan anak-anak. Siap, Ahwat dan anak-anak. Ya. 0821 3739 8250. 8250 ya. Siap. Oke. Itu berarti... ya Mas ada menarik nih kemarin yang kita terapi, terapi. Boleh. Silakan, jadi satu lagi ya. Boleh. Kalau Mama sukanya bonus, kasih bonus loh ini. Biasanya minta bonus, sekarang saya kasih bonus. boleh. Ini jadi kemarin itu ada pasien, kebetulan Nun Sewu disabilitas, yaitu tidak bisa mendengar. Jadi akhirnya untuk mengucapnya pun akhirnya terbatas. Kemudian yang datang itu dengan keluhannya asma, sebetulnya asma. Beliau itu biasa, ini sudah sekitar 20 tahunan lah lebih umurnya itu. Terus asma, datang dengan asma, dia senang berenang juga. Jadi untuk mengurangi asmanya itu dia berenang kayak gitu. Kemudian kami terapi, setelah terapi merasa plong, gitu nggih, merasa plong, katanya seperti berenang kayak gitu. Nah ternyata beliau juga punya glaukoma, glaukoma, tekanan bola mata yang tinggi gitu. Terus akhirnya kontrol kedua, si ibu itu cerita, katanya sekarang anak saya itu kalau waktu itu si ayahnya telepon itu seperti merespon ke arah suara ayahnya kayak gitu. Jadi kayak berarti sudah ada kemajuan di pendengarannya, Masya Allah. Ya, saya sampai merinding gitu. Dan ketika setelah 1 hari dari diterapi kontrol itu begitu jarak sekitar 10 hari lah ya. Siap. Dikontrolkan, dicek untuk tekanan bola matanya, alhamdulillah mengalami penurunan. Masya Allah. Alhamdulillah, biidznillah. Sangat berprogres berarti Bu ya? Nggih, biidznillah, nggih. Itu berarti sudah umur berapa itu Bu? Sekitar 24 atau 25 kalau nggak salah. 25. Keluhannya berarti udah lama banget. Iya, ada asma dari kecil. Oh, dari kecil. Asma dari kecil kalau nggak salah gitu. Ya, terutama malah saya mengajak ke teman-teman medis atau para medis ya. Jadi ini ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ketika ketika dari medis tidak ada solusi, insya Allah ini adalah solusi. Jadi kalau menurut teman saya yang sudah perawat, beliau itu kemarin ikut saya beritahu langsung ikut premium di basic itu. Jadi lebih powerful, insya Allah lebih powerful gitu nggih. Ketika menerapi atau mengobati pasien, insya Allah ini akan lebih powerful, jadi lebih dikombinasikan dan di pas trooper itu sudah banyak loh dokter, perawat yang jadi pas trooper. Dan pengalaman dia luar biasa, benar-benar lebih powerful lah ibaratnya kayak gitu. Bismillah, ini ilmu yang luar biasa lah menurut saya, insya Allah. Yang bisa diteruskan ke anak cucu kita, gitu. Tanpa tangan kosong aja insya Allah bisa. Gitu. Wah,